Cerita dimulai ketika ada seorang cowok yang baru saja keluar dari penjara bernama Kazuma. Pada posisi ini, Kazuma benar-benar sudah tidak punya harapan hidup lagi karena mempunyai masa lalu yang kelam. Mengetahui anaknya sudah keluar dari penjara, ibu Kazuma datang menjemputnya. Pada saat di dalam mobil, Kazuma minta maaf kepada ibunya karena kesalahannya di masa lalu. Namun menurut ibunya, ini bukanlah salah Kazuma. Setelah berbincang dalam perjalanan, Kazuma dan ibunya mengunjungi makam adik Kazuma yang sudah meninggal 7 tahun lalu. Pada saat Kazuma di makam mendiang adiknya yang bernama Yuri, Kazuma terus terbayang-bayang oleh adiknya. 7 tahun yang lalu, Yuri merupakan anak sekolah yang bahagia dan ceria. Kazuma sangat sayang kepada adik kecilnya itu, dan setiap hari selalu menjemputnya pulang dari sekolah. Bagi Kazuma, Yuri adalah sosok adik yang tak tergantikan. Namun pada suatu hari saat Kazuma tidak menjemput Yuri di sekolah, Yuri pulang sendirian sambil menangis dan berkata kepada kakaknya, kenapa ia tidak menjemputnya. Di posisi ini Kazuma benar-benar bingung apa yang sebenarnya terjadi, karena Yuri ini tidak mau cerita. Hingga keesokan harinya, Kazuma sudah menemukan Yuri dalam keadaan tidak bernyawa. Pada momen itu, Kazuma mengetahui dalam sebuah buku yang ditulis Yuri, jika Yuri telah diperkosa oleh gurunya bernama Matsumoto. Karena sudah emosi, tanpa pikir panjang Kazuma mendatangi guru tersebut dan membunuhnya secara brutal. Karena kejadian ini, Kazuma terus dihantui penyesalan. Andai saja ia menjemput mendiang adiknya, pasti kejadian ini tidak akan terjadi. Setelah selesai berdoa di makam adiknya, di sini ibunya bilang jika ia tidak peduli kata orang lain, bagi ibunya, Kazuma itu tidak bersalah. Di sini ibunya juga mengatakan jika sekarang ia sedang bekerja di panti asuhan untuk menebus dosa yang telah ia lakukan. Pada saat ingin pulang, ada barang yang ketinggalan di makam, dan Kazuma balik lagi untuk mengambil barang itu. Di tengah perjalanan Kazuma berpikir jika ia telah menyebabkan masalah pada ibunya. Namun ibunya berusaha tetap ceria dan menganggap dirinya kembali ada gangguan bagi ibunya. Di sini bukannya mengambil barang yang dimaksud, Kazuma malah berniat untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kazuma berpikir jika hari-hari kebahagiaan itu tidak akan kembali lagi, dan sekarang ia akan menebusnya dengan kematiannya. Namun langkah itu terhenti ketika ia melihat seseorang yang berdoa ke makam adiknya. Baru saja akan bertanya, orang itu langsung kabur dari dirinya, membuat Kazuma kepikiran tentang cewek yang kabur itu. Kazuma merasa jika ia pernah bertemu dengannya sebelumnya. Ia mengingat, apa jangan-jangan cewek itu adalah cewek yang sama yang ia lihat saat insiden 7 tahun lalu. Setelah Kazuma mencari tahu, terungkap ternyata gadis itu sangat mirip dengan anak dari seorang guru yang telah ia bunuh bernama Matsumoto Shika. Namun tiba-tiba saja seseorang masuk ke kamarnya. Kazuma kaget karena yang masuk ke kamarnya adalah gadis yang sama yang berada di makam Yuri. Ibu Kazuma memperkenalkan gadis itu bernama Nishimi Shika. Ia berasal dari panti asuhan dan mulai sekarang akan tinggal serumah dengan Kazuma dan ibunya. Ibu Kazuma juga memperkenalkan Kazuma sebagai anaknya kepada Shika. Sontak Kazuma kaget dan teringat anak yang dilihatnya saat kejadian 7 tahun lalu. Ia semakin yakin jika gadis itu adalah gadis dari seorang guru yang ia bunuh. Kazuma bingung kenapa ia ada di sini dan kenapa ia sering berdoa di depan makam Yuri. Ibu Kazuma mengatakan jika Shika senang dan bersikeras datang ke sini sejak awal, membuat Kazuma semakin bingung. Melihat wajah Kazuma yang panik, ibu Kazuma menenangkan Kazuma, lalu membiarkan Kazuma bersikap normal. Karena Shika tidak tahu apa-apa tentang masalah itu, ibunya mengungkapkan perasaan menyesalnya karena tidak bisa menyelamatkan Kazuma dan Yuri, membuat akhirnya ia memutuskan untuk membantu anak-anak seperti Shina dan ingin mencoba hidup lagi sebagai keluarga bahagia lagi. Namun di titik ini, Kazuma masih ngerasa udah nggak mau hidup lagi. Kazuma juga merasa khawatir dengan kehadiran Shika. Ia takut jika tujuan Shika ke rumahnya adalah untuk balas dendam, dan khawatir jika ibunya sampai terlibat. Kazuma tidak ingin ada korban lagi, termasuk ibunya. Pada suatu waktu saat Kazuma bertemu dengan Shika, ia menanyakan apakah kamu Matsumoto Shika. Namun Shika mengaku nama dia adalah Nishimi, bukan Matsumoto. Ia bertingkah seolah-olah ia tidak tahu apa-apa. Namun tetap saja Kazuma curiga jika Shika yang sekarang berada di depannya adalah anak yang dilihatnya 7 tahun lalu. Kazuma memohon kepada Shika untuk jangan melibatkan ibunya dalam masalah ini. Kazuma sudah siap menerima hukumannya dan menyuruh Shika untuk membunuh dirinya sendiri.
Namun Shika mengatakan jika ia tidak mengerti dan terlihat seperti tidak tahu apa-apa. Setelah kejadian itu, Kazuma mulai ragu jika Shina ada hubungannya dengan hal itu. Kazuma yang putus asa menganggap dirinya hanya menghancurkan kebahagiaan ibunya dan Shika, dan berencana untuk meminta maaf dan mengakhiri hidupnya. Selang beberapa waktu kemudian, ibu Kazuma mengajak Kazuma makan bersama. Pada awalnya Kazuma menolak karena tidak mau orang-orang berkata buruk tentang ibunya. Namun ibunya di sini tidak peduli. Sebagai seorang ibu, ia senang Kazuma kembali, dan mau bagaimanapun, ia tetap menganggap Kazuma sebagai anaknya. Singkat cerita, Kazuma, Shika, dan ibu Kazuma makan bersama. Di momen inilah Kazuma merasa bahagia, termasuk saat mengobrol dengan Shika. Tapi di sisi lain, dia berpikir kalau dirinya tidak pantas untuk merasakan kebahagiaan. Di sini, ibunya juga memberitahu Kazuma jika ibunya mau mengadopsi Shika. Di sini Kazuma tiba-tiba muntah. Kazuma merasa jika kebahagiaan mereka berdua tidak membutuhkan kehadirannya. Pada saat perjalanan pulang pun, Kazuma merasakan momen bahagia di mana Kazuma merasa Yuri, ibunya, dan Kazuma sendiri seperti berkumpul kembali. Kazuma merasa bahwa ini adalah mimpi yang Tuhan berikan kepadanya sebelum ia mati. Setelah pulang ke rumah, Kazuma memutuskan untuk menulis sebuah surat, di mana isi surat ini adalah permintaan maaf Kazuma dan meminta ibunya untuk bahagia dengan keluarganya yang baru. Ketika Kazuma akan mengakhiri hidupnya, tiba-tiba Shina datang menghentikannya dan merobek suratnya. Di sini Kazuma bertanya, "Apa yang kamu mau?" Shina hanya menjawab, "Aku tidak akan membiarkanmu mati." Shika mengaku jika ia tidak ingin ibu Kazuma sedih dan memohon kepada Kazuma untuk jangan mati, dan berkata jika ia tidak akan meninggalkannya sendiri. Pada momen ini, Kazuma memberitahu Shika jika ia pernah membunuh seseorang, dan Kazuma merasa tidak pantas lagi untuk hidup. Langsung saja Shika memeluk Kazuma dan ngomong jika tidak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja. Lalu mengajak Kazuma pergi ke panti tempat tinggal Shika. Di tempat itu, Shika mengaku jika Kazuma harus tetap hidup karena ia akan menjadi keluarganya. Setelah obrolan dan kejadian ini secara tidak langsung membuat Kazuma bertekad untuk tetap melanjutkan hidupnya. Setelah pulang ke rumah, Kazuma menanyakan tentang Shika kepada ibunya. Ibunya mengatakan jika kedua orang tua Shika telah meninggal. Shika sempat tinggal di rumah kerabatnya, namun pada akhirnya ia ditempatkan di panti asuhan. Pada awalnya ibu Kazuma bertemu dengan Shika di sebuah taman. Melihat keadaan Shika membuat ibunya langsung teringat dengan mendiang anaknya yaitu Yuri. Mulai dari situ ibu Kazuma akrab dengan Shika. Setelah mengobrol dengan Kazuma, ibu Kazuma meminta untuk menjemput Shika di sekolahnya. Sesampainya di sekolah, Shika terlihat dibully oleh teman sekolahnya. Untung saja Kazuma datang. Walau sempat ragu, namun ia tetap menyelamatkan Shika. Seiring berjalannya waktu, mereka semakin akrab. Dan tidak lama setelah itu, Kazuma menemukan fakta kalau Shika udah merencanakan untuk datang ke Kazuma sejak awal. Kazuma juga menemukan artikel di tas Shika tentang insiden 7 tahun lalu, dan yang membuatnya tambah bingung, ternyata Shika sudah mengetahui semuanya tentang Kazuma sebelum mereka bertemu. Setelah mengetahui fakta tentang Rika yang sudah tahu semuanya tentang dirinya, Kazuma semakin ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia juga tidak bisa menanyakan hal ini kepada Shika dan ingin mencari tahu sendiri. Beberapa waktu kemudian, ibu Kazuma mengajaknya untuk datang ke panti asuhan untuk merayakan Natal. Kazuma tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Kazuma mengiyakan ajakan tersebut sekaligus akan mencari petunjuk di panti asuhan itu. Keesokan harinya saat Kazuma sampai di panti asuhan, ia bertemu dengan anak yang sempat membuli Shika di sekolahannya. Anak itu bernama Sumire. Sumire mengatakan jika Shika adalah iblis yang membawa kesengsaraan. Otomatis Kazuma makin bingung mendengar hal itu. Namun karena Kazuma datang ke panti asuhan untuk membantu kegiatan di sana, jadinya Kazuma membantu kegiatan tersebut terlebih dahulu. Beberapa waktu kemudian, ibunya menyuruh Kazuma untuk mencari Shika karena ia tidak terlihat cukup lama. Setelah Kazuma mencarinya, akhirnya ia ketemu dengan Shika. Tapi Shika terlihat sedang bersama Sumire yang sudah memiliki luka di kepala Sumire. Belum sempat Kazuma menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, Shika hanya meminta maaf dan pergi meninggalkan Kazuma dan Sumire. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Kemana Shika pergi? Kita akan membahasnya lagi di video selanjutnya. Kami bakal usahakan lanjutannya selesai secepatnya.